Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Ekma Lestari Larasuci. Nah, sebelum kita bahas tema di video kali ini, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengulik lebih banyak lagi, aku mau ngasih tahu ke kalian semua kalau aku ngambil informasi-informasi di tema kali ini dari buku Sejarah dan Perjuangan Rasulullah yang disarikan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dan yang diterjemahkan oleh Abdullah Haidir di halaman 24 dan seterusnya. Nah, beberapa dari kalian pasti udah pernah denger kan apa itu fase Mekah? Bagi kalian yang belum pernah dengar apa itu fase Mekah, mari kita simak informasi berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang fase Mekah. Fase Mekah ada 3 fase, yaitu fase yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, bisa disebut juga dengan Siriyah, dan fase yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, bisa disebut juga dengan Jahriyah, dan fase yang ketiga yaitu memperluas dakwah keluar kota Mekah. Nah, yang kita bahas kali ini adalah fase yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau juga Siriyah. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, maka kota Mekah dijadikan Rasulullah sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah bersifat siriyah atau sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun lamanya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah yang masih lemah ditambah dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan dan prinsip masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekatnya. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari pertama, dakwahnya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun. Ya, as-sabiqunal awalun, generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok itu adalah istrinya sendiri, Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budaknya, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih balita dan dirawat sendiri oleh Rasulullah. Kemudian sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Lalu ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq telah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat sekali memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Nah, mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah berikutnya. Kemudian, satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-As'ad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab. Nah, beliau adalah saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian ada Habab bin Ard, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan. Umumnya pendek-pendek namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi.
sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengkokohkan keimanan mereka. Nah, pada saat itu ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal akbari, yang artinya, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, orang-orang kafir Quraisy tidak terlalu menghiraukan. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran muncul juga setelah pengaruh Rasulullah lebih lama, lebih kuat dan meluas. Mulailah mereka mempertahankan dan mengawasi dakwah Rasulullah. Nah, seperti itu kisah perjuangan Rasulullah ketika berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun sirriyah. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Aku Ekma Lestari, mohon maaf dengan sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun informasi yang kurang pas karena saya juga masih belajar. Bagi kalian boleh menanggapi apa yang saya sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Oke, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.